Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Hidup, tertua di semesta. Apakah saya tukang donat? Iya dulu. Sekarang menjadi brand saja. Ya. Sekarang jualannya bukan donat, tapi mie ayam. Tapi sama-sama nggak naik kelas. Dulu pedagang kecil tetap pedagang kecil. Itu menunjukkan ada yang nggak berubah ya. Tingkat kesejahteraan di Indonesia selama saya dipimpin oleh dua presiden, 2 periode maksudnya, 2 periode. Dulu pedagang donat, sekarang pedagang mie ayam, pancet ae. Podo ae. Cuman Allah kasih jalan baru, ada YouTube, ya, jadi lumayan. YouTube sebagai profit center itu. Coba kalau saya masih hanya pedagang, ya begitu pagi dorong gerobak, sore pulang dorong gerobak ya, dalam keadaan lelah. Dan itu yang tetap dilakukan oleh teman saya bertahun-tahun ya. Ya karena memang nggak ada pilihan ya. Mau kerja di mana kan? Apalagi yang umurnya udah 40, kerja di mana coba. Jadi waktu itu juga pilihan-pilihan yang diambil nggak mudah waktu itu. Hanya dalam usia 55 tahun tuh, tanggal 7 April hari Rabu ya 2016, saya ngambil pilihan yang tidak mudah dalam hidup, dorong gerobak, jualan kacang hijau sama cilok di dalam satu gerobak yang sama, 2 produk ya. Itu faktanya gitu. Itu kalau yang nggak punya pilihan lain gimana? Misalnya lebih sulit kan? Yang nggak punya pilihan itu maksudnya mau kerja apa gitu loh. Satu-satunya jalan yang tersedia memang akhirnya pedagang, jualan untuk rakyat ya. Lah kalau untuk elit itu pilihannya banyak. Salah satunya kalau punya kekuasaan pilihannya korupsi ya kan, atau mengelola kekuasaan dengan ugal-ugalan sehingga dia bisa dapat untung cepat karena ugal-ugalan itu. Soal hukumnya soal nanti kalau ketangkep ya memang apes, tapi duitnya kan udah banyak yang dikorupsi sebelum ketangkep. Paling yang suruh ngembaliin paling berapa, terus kena hukuman paling sedikit ya. Nanti pulang keluar dari penjara, duit yang dikorupsi itu udah bisa dinikmati dalam tanda petik ya, di dunia maksudnya. Di akhirat urusan dia nanti dengan dengan Allah. Jadi untuk rakyat ya, kepemimpinan sekarang ini 2 periode itu sebenarnya menurut saya ya, yang saya lacak di tingkat mikro aja, mikro itu maksudnya di tingkat RT inilah, RW ini gitu. Gak berubah tuh teman-teman saya tuh. Gak berubah tuh. Istrinya kalau beli beras tetap literan satu, terus dia tetap berjuang, penghasilannya nggak meningkat ya. Mungkin karena nggak ada pendampingan, nggak ada usaha-usaha dari pemerintah untuk meningkatkan penghasilan mereka. Nggak ada juga. Misalnya bantuan modal ya nggak ada juga, ya kan? Ya bantuan modal kemarin 1 juta ya paling buat beli beras, ya. Nggak bisa buat kembangan usaha gitu. Nggak ada kesungguhan dari pemerintah untuk menjadikan mereka itu sejahtera secara finansial tuh nggak ada ya. Jadi cuman BLT gitu, bantuan tunai langsung yang dulu dikecam tapi sekarang dipraktekkan, ya kan? Nah jadi akhirnya yang kita bisa lakukan ya kita saling membantu. Mereka gerobaknya rata-rata ya ada yang udah tua gerobaknya tuh, udah ringkih, ditendang jangkrik rubuh tuh gerobak. Ya akhirnya kita bantu ya dengan YouTube, cari dana terus untuk program Grodol, gerobak dakwah pesantren Jolali. Akhirnya 28 gerobak tuh mereka punya masing-masing. Yang paling mahal 3 juta. Yang paling mahal 3 juta ya. Yang paling murah 1 juta ya. Untuk dagang mereka.
gitu. Nggak ada bantuan pemerintah untuk rakyat kecil. Rakyat kecil seperti saya ini, tukang donat atau tukang mie ayam membantu pedagang kecil sendiri, teman saya maksudnya. Uangnya dari mana? Cari dari seluruh dunia lewat YouTube. Nggak minta pemerintah itu. Gimana caranya minta pemerintah coba untuk bantu rakyat kecil? Nah berarti ada saluran yang macet tuh sebenarnya. Aspirasi rakyat itu gimana bisa nyambung dengan pemerintah tuh, supaya terjadi peningkatan kesejahteraan ya. Ya kalau BPJS sudah bisa menyelesaikan persoalan mereka ya, BPJS termasuk kesehatan ya. Yang belum selesai itu kalau kesehatan katakan selesai lah ya, dengan sistem kan, dengan undang-undang. Tapi itu kan pekerjaan presiden sebelumnya, SBY. Di akhir-akhir kekuasaannya itu dia menandatangani undang-undang BPJS ya kan? Dan undang-undang desa. Tapi kalau undang desa 1 miliar, 1,5 miliar setahun untuk satu desa, itu belum terasa untuk pedagang itu. Untuk orang kecil maksudnya, dana desa itu loh. Ya cuman kedengeran aja 1 miliar, 1 miliar. Seperti saya ini, apa dampaknya dana desa untuk kehidupan saya sebagai pedagang? Nggak ada tuh. Terus saya juga mau ngecek kemana, ya kan? Dengar-dengar sih cuma jadi jalan apa-apa gitu. Jadi nggak ada dampak langsung, mungkin perlu dievaluasi ya dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan ini ya. Ya ada sih dana yang saya tahu, ada dana lain swadaya masyarakat namanya apa gitu. Gerakan infak sodakoh gitu. Untuk membantu bisa kembali. Nah, jadi rupanya problem kekuasaan itu sebenarnya problem nggak bisa menyapa ya, nggak bisa membela rakyat yang kecil, rakyat yang sekecil-kecilnya kayak saya, yang di akar rumput. Di akar rumput tuh ini rumput, maksudnya yang di paling bawah itu. Dan itu capek itu pemerintah atau elit itu mikirkan rakyat kecil tuh kayaknya nggak nyampe dia. Sampai tuntas tuh nggak mungkin ya. Karena apa? Karena dia sendiri belum selesai dengan ekonominya, karena ketamakannya itu kan. Ya dia sudah selesai bulanannya itu, maksudnya ada monthly income, ada penghasilan bulanan gitu ya. Terus malah mereka mungkin pakai asuransi untuk anaknya, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, wah macam-macam ya kan. 20 tahun ke depan dia sudah lebih dari cukup selesai. Tapi pada tingkat yang lain dia sebenarnya nggak selesai, karena dia masih meraup kiri kanan untuk meluapkan atau bukan meluapkan ya, untuk memenuhi ketamakan dia itu loh, mengikuti ketamakan dia, kegridian dia, kerakusan dia. Nah itu yang bikin dia nggak mungkin ya, kalau dia sebagai elit itu bikin rakyat itu nggak ada empati, nggak ada ruang-ruang hatinya itu untuk empati itu nggak ada sebenarnya. Iya, rakyat disebut-sebut di ujung lidahnya dalam perdebatan di warung kopi atau di ruang-ruang parlemen yang dingin atau di ruang-ruang rapat itu. Rakyat saya bela rakyat. Iya. Rakyat dijadikan bumper, rakyat dijadikan basis ya. Rakyat dijadikan basis untuk perdebatan intelektual, tapi sebenarnya dia nggak membela rakyat dalam pengertian sungguh-sungguh, karena dia nggak terjun ya. Dia terjun berapa kali sih masa reses toknya. Hidupnya ketika rakyat itu bermandi peluh ya, cari makan lewat online, ojek online gitu, dalam deru campur debu yang nggak ada jaminan kesehatan, nggak ada jaminan BPJS misalnya, nggak ada jaminan apa-apa. Ya orang-orang itu, yang penguasa itu, elit-elit itu, dia nggak bisa itu melakukan empati, memposisikan dirinya seperti orang-orang yang susah cari uang setiap hari itu, gitu. Nggak nyambung. Jadi di situ problem kekuasaan tuh. Apalagi kalau dia terus selalu ingin memperpanjang kekuasaannya gitu ya. Kan inti kekuasaan itu kan ada 3 inti politik itu. 1, bagaimana merebut kekuasaan itu. Kemudian setelah direbut kekuasaan itu bagaimana mengisi kekuasaan itu, menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan dirinya, kepentingan rakyat, bullshit itu. Dan ketiga, bagaimana mempertahankan kekuasaan itu sampai mati ya. Itu artinya ada egosentrisme di situ, ada
semuanya bagaimana kekuasaan itu direbut, diambil, digunakan, itu dipertahankan untuk mempertahankan kepentingan egonya, kepentingan ego kelompoknya, ego dirinya itu, dan akhirnya menyisihkan ya kepentingan orang lain atau mustadafin, yang orang-orang kelompok sosial yang dilemahkan secara struktural ya. Nggak bakalan dia, apalagi dia membongkar struktur yang melemahkan masyarakat untuk supaya masyarakat itu lebih berdaya, itu perjuangan lebih berat lagi. Nggak sampai pikirannya itu untuk berjuang menggoyang struktur yang zolim itu. Malah dia justru menciptakan struktur baru lewat undang-undang ya, lewat peraturan-peraturan yang justru memperteguh ya penindasan dia terhadap rakyat yang dia bela di ruang-ruang AC itu. Dibela pada tingkat retorika ya, tapi pada tingkat praksisnya rakyat itu terjepit hidupnya, dan itu dia nggak bisa bela juga lah, wong dia yang bikin rakyat itu terjepit secara struktural, yang dia juga terikat oleh struktur yang menekan juga di atasnya. Kalau enggak dia kehilangan privilege ya, kehilangan ya akses ekonomi, akses politik dan macam-macam, sehingga yang dia bisa hasilkan adalah peraturan-peraturan yang kemudian semakin memperlemah masyarakat yang dia wakilinya di Senayan itu misalnya begitu. Jadi itu problemnya adalah problem dia sebenarnya juga dijepit ya oleh kekuatan lain yang namanya sekarang disebut oligarki, dan dia bagian juga dari kepentingan partai yang dia juga nggak bisa apa-apa. Jadi sebenarnya kalau orang-orang elit itu katanya termasuk sampai ke istana itu katanya membela rakyat itu, ya saya nggak merasakan itu kok sebenarnya ya. Saya berjuang sendiri gitu, jualan sendiri, dagang sendiri, nggak ada yang menyapa saya dari Senayan ke sini, apalagi menyapa saya secara sistemik gitu, bahwa ini program khusus untuk orang-orang di desa itu bisa, misalnya bisa masyarakat desa umur misalnya umur berapa, umur 20 sampai 60 itu bebas pengangguran dan punya penghasilan, itu bagaimana menciptakan peraturan itu dan kemudian dibiayai oleh dana desa, itu bagaimana itu kan nggak ada yang mikir begitu ya, nggak sampai pikirannya, intelektualitasnya itu nggak sampai. Jadi kita kan nggak terlalu juga banyak ekspektasi, nggak terlalu banyak harapan terhadap elit-elit yang belum selesai dengan ketamakan dan kerakusannya sendiri ya secara duniawi. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.